Satu orang pasien COVID-19 varian Omikron lolos dari pengawasan RSDC Wisma Atlet. Terkait kasus itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskannya. Menurut Luhut, lolosnya pasien tersebut karena mendapatkan dispensasi dengan alasan keluarga. Hal itu disampaikan oleh Luhut dalam konferensi pers secara virtual pada Senin 27 Desember 2021. Meski begitu, Luhut tak merinci identitas pasien yang dimaksud. Ia hanya menegaskan hal serupa tak akan terulang di kemudian hari. Dikutip dari Kompas.com Senin 27 Desember 2021, Luhut juga menyebut pemberian dispensasi karantina akan diperketat. Dispensasi hanya akan diberikan dengan alasan yang kuat, seperti ada saran dari dokter, alasan kesehatan, dan alasan urgent lainnya. Itu pun juga masih ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Luhut mengatakan pemerintah terus meningkatkan pengawasan dalam proses karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Ia mengatakan saat ini durasi karantina tetap 10 hingga 14 hari guna mencegah masuknya varian Omikron. Pemerintah juga akan memperketat testing dan tracing di Indonesia lantaran beberapa hari terakhir terdapat adanya penurunan kasus. Hal itu terjadi karena kasus COVID-19 di beberapa daerah sudah menurun, bahkan ada yang tak ada penambahan kasus sama sekali. Kementerian Kesehatan sebelumnya melaporkan hingga Minggu 26 Desember 2021, total kasus COVID-19 akibat penularan varian Omikron di Indonesia kini mencapai 46 kasus. Ada yang masuk, yang lolos dari sini. Sebab kemarin ternyata ada satu orang yang lolos dari situ karena pergi dengan keluarganya, dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi. Jadi tidak ada permintaan-permintaan dispensasi yang tidak betul-betul ada alasan kuat. Dispensasi itu saya ulangi dapat diberikan dengan alasan kuat, misalnya dokter, kesehatan, ada hal-hal yang urgent lain. Selain itu, tapi itu ada prosedur yang harus diikutin juga. Selain itu dapat kami laporkan juga bahwa capaian vaksinasi umum dan lansia di Jawa dan Bali juga terus meningkat. Capaian vaksinasi dosis 1 dan 2 di Jawa dan Bali masing-masing telah mencapai lebih dari 80% dan 60%. Sementara hasil serosurvei nasional yang menunjukkan tingkat kekebalan masyarakat yang cukup tinggi. Namun masih terdapat beberapa kabupaten kota dengan vaksinasi dosis 1 di bawah 50%. Pemerintah terus mendorong peran serta pemerintah daerah untuk memaksimalkan suntikan vaksin di wilayahnya. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribunnews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!